Ucapan salam ya Nak ya. Ucapan salam Nak, buka topinya ya. Ucapan salam Nak. Langsung aja kayak kalau tidak bergerak langsung aja masuk ya. Waalaikumsalam.
Iya. Tulis apa yang kalian inginkan, kesepakatan apa yang kalian inginkan. Bagian pertama. Bagi yang sudah silakan tempel di depan. Bagi yang sudah silakan tempel di depan. Bagi yang sudah silakan tempel di depan. Pokoknya apa yang kalian inginkan tulis saja, ya. Ya, tempel. Gimana ditulis cepat? Aksan sudah? Oke, ayo tempel cepat. Ayo, nggak perlu pikir panjang apa yang kalian inginkan. Tulis saja apa yang kalian mau dari kelas kita. Ya, tulis saja, tempel aja. Tempel aja. Apa yang kalian maui dari kelas kita ini? Supaya kelas kita ini maju, beda, lebih baik lagi, lebih damai lagi. Ya, silakan tempel. Sudah semuanya? Ayo duduk, silakan duduk bagi yang lain. Ini apa benar? Ya. Sudah ya semuanya, silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Sudah ya semuanya? Ibu hitung 1, 2, 3. Berarti ibu tahu ada bagian 1, 2, 3. Semuanya sudah ya? Belakang sudah? Sudah semuanya ya? Oke. Nah, anak-anak, ibu akan baca dulu ya kesepakatan kelas yang sudah kalian sampaikan di sini. Yang pertama, titik bersama sesuai jadwal. Bagus. Yang kedua, tidak ingin ada kekerasan. Tidak ingin ada kekerasan. Berarti tidak ribut saat belajar. Ada. Membawa bekal setiap hari. Tidak boleh pakai botol plastik. Bagus. Datang tepat waktu. Memakai seragam lengkap. Wajib membawa bekal. Dan yang sama tadi membawa bekal. Dan yang sama baru datang tepat waktu tadi sudah ada juga ya? Ya, siapa pernah sama kita ini? Datang tepat waktu, tidak boleh mencontek. Oh betul, selalu datang tepat waktu. Oke. Tidak boleh melanggar peraturan. Masuk kelas
Lalu yang keenam, memakai seragam lengkap. Artinya memakai seragam lengkap apa ya Bunda? Hak. Kewajiban Bu. Enggak, bukan. Maksudnya kata-kata apa yang cocok? Memakai seragam lengkap. Disiplin. Apakah ini sudah masuk ya? Disiplin atau tertib? Taat peraturan ya? Taat peraturan. Taat peraturan sekolah. Baru yang ketujuh, sarapan pagi sudah ada. Tidak boleh mencontek. Tuh, berarti jujur. Kalau tidak mencontek apa itu Nadia? Jujur ya? Jujur. Jujur. Nah, baru tidak boleh berkata kasar. Artinya apa itu Nak? Berbicara sopan. Sopan santun. Sopan dan santun Bu. Iya, apa lagi? Datang tepat waktu sudah masuk di disiplin waktu. Apalagi tidak boleh melanggar peraturan. Artinya di sini sudah ada. Iya, saling menghargai, saling menghargai. Sarapan pagi. Masuk kelas cepat dan menghormati teman, saling menegur teman. Kalau saling menegur sapa. Sapa. Sama sopan santun. Nah, berarti artinya 5S ya. Sapa, sopan, santun. Sapa, sopan, santun. Itu 5S. Saling, sapa, sopan, santun. Senyum, salam. Iya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, bagus. Dan yang terakhir, saling menghormati sudah ada. Masuk kelas. Artinya masuk kelas yaitu disiplin waktu. Oke, terima kasih. Nah anak-anak, nanti ini kita akan kajian di kelas kita. Tidak boleh dilanggar. Ini sudah kesepakatan kelas kita Nak ya, yang harus kita lakukan. Nah, tidak boleh kita melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Paham anak-anak Ibu? Karena itu, ini nanti kita akan buat ulang menjadi lebih cantik. Baru nanti kita tanda tangani bersama. Artinya sudah tanda tangan berarti sudah tidak bisa lagi digabung-gabungkan. Ya, sudah menjadi kesepakatan kita bersama untuk keyakinan kelas kita bersama. Itu. Paham? Apa Asra? Sudah paham semuanya tentang apa yang harus kita lakukan di kelas? Yuk. Oke. Tepuk semangat.
budaya positif di SDN 001 Sangatta Selatan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, adapun narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Arlinda SPD yang akan memaparkan materi tentang budaya positif di SDN 001 Sangatta Selatan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam sejahtera ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Arlinda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya teman-teman untuk menyampaikan atau mensosialisasikan budaya positif kita sebagai seorang guru. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan budaya positif yaitu modul 1.4 yang akan saya masukkan dalam kegiatan aksi nyata saya di calon guru penggerak. Oke. Nah, adapun pencapaian yang akan kita capai di modul 1.4 ini teman-teman adalah memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang akan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan sekolah kita. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara kita mengajarkan kita untuk menjadi seorang guru yang menuntun. Artinya siswa itu kita tuntun, kita arahkan bukan dipaksa, tetapi kita arahkan bagaimana anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena apabila anak tersebut misalnya dia hobinya misalnya dia hanya hobi olahraga, sedangkan kita menuntut dia untuk menjadi pintar di matematika. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara dalam hal ini tidak menginginkan hal seperti itu. Kita arahkan saja, kita tuntun anak tersebut kemana dia mau melangkah, selama itu tidak salah. Nah, oleh karena itu berhubungan dengan materi kita tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita yang berpihak pada murid, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan kita untuk selalu mengajar berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Selanjutnya di situ juga kita disuruh untuk melakukan refleksi sebelum sesudah mengajar. Kita disuruh melakukan refleksi tentang praktik disiplin. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Nah, selanjutnya Pak, tentang disiplin budaya positif. Contoh budaya positif, ayo teman-teman, apa contoh-contoh budaya positif yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? 1-2 contoh saja. Sarapan pagi bersama.
melakukan refleksi. Refleksi maksudnya apa yang sudah kita lakukan hari ini anak-anak, apa yang sudah kalian capai, apa yang sudah kalian dapatkan untuk bisa kalian lakukan di lingkungan kalian. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, terkait dengan pemahaman Calon Guru Penggerak mengenai konsep budaya positif, yaitu yang harus saya paparkan di sini yaitu tentang disiplinan. Di mana kedisiplinan ini merupakan hal yang utama di budaya positif. Misalnya, kita di sini memang sejak zamannya Bu Mary dulu ya, kepala sekolah sebelumnya kita selalu diatur oleh waktu bahwa kita harus datang di jam 7. Kita harus datang di jam 7. Nah, ini merupakan suatu budaya positif yang perlu kita kembangkan lagi. Itu. Misalnya kita masuk di kelas, kita sudah janjian dengan anak jam 7.30. Otomatis kita yang harus selalu duluan. Dengan jangan anak kita yang menunggu kita, tetapi kita yang harus ada di dalam. Kita yang harus ada di dalam itu merupakan contoh positif yang diminta oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti juga misalnya kita ajarkan anak-anak pas masuk, kita ajarkan mereka bersalaman, itu kita ajarkan saling sebelum masuk, atau siapa kita kasih dia contoh budaya antri. Kita harus maksudnya jangan langsung masuk saja ke kelas, tetapi di depan kelas itu kita jajar anak-anak kita. Secara otomatis kalau hal tersebut kita biasakan akan muncullah semua menjadi budaya positif yang akan membudaya bagi siswa-siswa kita. Ini semua saya rasa semuanya sudah melaksanakan itu. Cuma saya hanya mengingatkan saja di sini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik kan Pak? Ada pertanyaan pemantik di sini. Nah, hukuman. Setujukah Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya. Bagaimana Ibu? Bagaimana? Setujukah Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Nah, siapa yang bisa? Apa alasan Ibu? Kenapa tidak? Pemaksaan ya. Jadi anak itu kita arahkan aja ya Bu ya, bagus sekali, luar biasa. Kita arahkan aja kemana anak tersebut. Tetapi selama anak tersebut tidak lari daripada zona yang tidak baik ya, ya itu artinya menuntun. Betul sekali Bu Sunarti, luar biasa. Tidak setuju. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Kalau menurut saya sangat cocok ya, sangat cocok karena itu bukan tindakan kekerasan. Itu merupakan tindakan yang betul-betul mengarahkan anak bahwa misalnya si Rini terlambat masuk sekolah, terlambat masuk ke kelas, kita arahkan aja anak tersebut mana bukunya, atau kita arahkan ke perpustakaan untuk membaca. Kamu selesaikan dulu, cari buku satu, kamu baca, baru kamu perhatikan isi-isinya, nanti jelaskan sama ibu. Itu satu budaya positif, tetapi anak tersebut kita tidak menghukumnya. Kita tidak, kamu itu terlambat lagi, apa gitu ya, dengan berkata kasar. Tetapi dengan mengarahkan, nah kenapa bisa terlambat, faktor apa yang membuat anak terlambat. Nah, konsekuensinya ya kita suruh pergi ke perpustakaan membaca buku dengan apa yang sudah dia baca nanti dipaparkan di dalam kelas. Nah, berhubungan dengan ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang membuat kesepakatan kelas. Yang dulu adalah tata tertib, sekarang adalah kesepakatan
keyakinan kelas itu. Nah, misalnya dibuka Pak. Ini contoh tadi yang sudah saya buat di kelas saya. Saya siapkan tadi post-it, baru anak-anak itu saya biarkan untuk membuat kesepakatan kelas dengan menulis apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka. Maunya seperti apa kelas mereka. Nah, nanti di sini ada anak-anak yang menulis tidak ingin ada kekerasan. Tuh, tidak ingin ada kekerasan. Tentunya di sini tidak ingin ada kekerasan, nanti kita jadikan menjadi menjadi keyakinan kelas. Menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu tidak ingin ada kekerasan, maksudnya itu seperti apa ya? Tidak ingin ada kekerasan. Artinya dia anak ini ingin saling menghargai ya, menghargai dengan teman. Berarti yang bunyinya nanti di keyakinan kelas yang itu ingin saling menghargai. Ada juga anak-anak tadi membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, membawa alat sholat. Ada juga membawa alat sholat. Tuh, membawa alat sholat. Artinya membawa alat sholat ini, anak-anak ini taat dengan perintah agama. Itu, taat dengan perintah agama. Itu bunyinya untuk kesepakatan kelas. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman tentang kesepakatan dan keyakinan kelas gitu, supaya di kelas kita ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita usahakan kita ubah tata tertib ini menjadi keyakinan kelas. Misalnya mau seperti apa? Kita mulai dari mana Bu Alinda, seperti apa gitu? Ayo. Ya, kita mulai. Misalnya mau seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini Bu tentang disiplin, tanggung jawab, taat beribadah, taat peraturan, jujur. Misalnya anak menyontek, tidak boleh kan Bu? Nah, di sini di kesepakatan kelas ini dia bilang tidak ingin ada yang menyontek. Kita jadikan nanti di keyakinan kelas itu anak harus jujur. Gitu. Jadi di dalam peraturan nanti yang kita buat itu anak itu jujur. Artinya kalau dia sudah menyontek, artinya dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Nah, kesepakatan ini nanti Bu, ini tidak dibuat sembarang karena harus ada tanda tangan kepala sekolah, guru, wali kelas masing-masing, dan anak-anak yang sudah kita buat bersama nanti itu. Jadi betul-betul konsekuensinya apa? Gitu. Jadi siapa tahu ada yang mau bertanya sampai di sini. Ya, ini yang sangat penting untuk kita bahas tadi, disiplin positif tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu disiplin, saling menghargai, tertib dalam segala hal, taat beribadah, taat peraturan sekolah, jujur, sopan santun, dan masih banyak lagi Ibu. Cuma kebetulan di kelas saya ini yang akan kami buat menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas 5C. Itu sesuai dengan kata-kata anak-anak yang sudah dibuat tadi. Anak-anak itu kita biarkan aja biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya apa yang dia inginkan. Gitu. Seperti tadi tidak ingin ada kekerasan. Memang dia sering dibully sama temannya, akhirnya dia menulis saya tidak ingin ada kekerasan. Nah, yang kedua 2.3 keyakinan kelas. Ini sudah kita bahas keyakinan kelas. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan sampai di sini di keyakinan kelas. Baik, iya Ibu. Jadi intinya nanti bukan lagi kesepakatan atau langsung aja keyakinan. Di sini nanti kesepakatan. Jadi dia sepaket. Iya, sepaket. Gitu.
totalitas saja. Ya. Nah, lanjut lagi. Makna disiplin. Nah, apa itu makna disiplin? Disiplin artinya belajar, ya kan? Kita belajar karena mungkin kita selama ini tidak disiplin, kita biasakan diri kita menjadi disiplin. Artinya kita harus belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri sesuai dengan teori Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah suatu tujuan untuk apa dan mau kemana supaya dia bisa dihargai gitu. Dan namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, saya sebagai guru penggerak, otomatis saya harus selalu memberikan contoh. Saya harus memberikan contoh supaya saya bisa dihargai oleh teman-teman. Seperti itu, gitu. Jadi bukan dari awal kita disuruh belajar, tetapi alangkah bagusnya kalau kita sendiri memberikan contoh seperti dengan Ibu Siska. Misalnya memberikan contoh kepada siswanya, masuk ke kelas tepat waktu, seperti itu. Begitupun dengan saya, berat beban saya, berat tanggung jawab saya. Saya harus memberikan contoh sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengajar dengan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tulis Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi ini yang saya maksud Ibu. Disiplin, tanggung jawab, jujur. Dari mana kata-kata ini? Dari sini. Pasti Ibu bisa membahasakan. Anak-anak menyontek otomatis kan sudah tidak jujur. Berarti sudah melanggar kesepakatan kelas kita ya. Iya, kejujuran. Datang tidak tepat waktu otomatis sudah tidak disiplin. Ya kan? Itu. Nah, selanjutnya Pak, lanjut. Terus Pak. Nah, ini merdeka. Kata merdeka. Guru harus merdeka. Guru itu harus merdeka. Kenapa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Perintah dulu diri kita sendiri, baru kita bisa memerintah teman-teman. Itu. Contohnya. Makanya saya bilang berat tanggung jawab saya, berat beban saya. Itu. Jadi kita harus memerdekakan diri sendiri, merdeka dari segala yang hal-hal negatif, pokoknya semuanya, supaya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Bukan hanya sebagai kepada teman-teman, tetapi terutama pemimpin pembelajaran buat anak didik kita di kelas. Selanjutnya Pak. Nah, ada orang memberikan anak dihukum oleh penghargaan. Tuh, anak kadang kita ya, nah kalau kamu bisa saya akan kasihkan kamu hadiah gitu loh. Nah, ini anak-anak ini bukan budaya positif. Kenapa? Karena anak ini selalu teringat di telinganya. Wah, besok saya harus ini karena saya harus mendapatkan 5 buku. Saya harus mendapatkan traktiran dari Ibu Arinda. Tetapi bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif kepada anak itu dihukum tanpa penghargaan, muncul atas dasar hati gitu loh untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya Pak. Bahwa penghargaan dihukum karena penghargaan ada apa menurunkan kualitas anak kan? Bagi anak yang pintar misalnya, anak yang sudah pintar tetapi dia tidak mau mengikuti yang seperti itu, otomatis dia merasa malas sudah karena kan begitu aja ya kan? Ada juga penghargaan mengurangi motivasi anak itu karena dia sudah tidak ingin. Kenapa? Karena tanpa pikiran sendiri, tanpa prestasi bisa mendapatkan penghargaan. Selanjutnya Pak. Nah, bentuk kebajikan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Bagus nak, kamu luar biasa. Wah, kali ini kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Selalu memberikan
ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini yang akan kita bahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering saya lakukan dulu. Awal-awal saya mengajar dulu, sering saya suruh menulis anak-anak. Jujur, saya sering melakukan kegiatan ini. Ternyata hal ini tidak baik untuk anak-anak. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena dia sudah terlambat masuk ke sekolah. Tetapi hal tersebut tidak perlu lagi kita lakukan. Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena dia terlambat datang. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kesepakatan kelas kita ceritanya harus memakai masker. Otomatis kan kita harus berikan anak-anak hukuman. Tetapi jangan sampai kita berikan anak-anak tindakan hal seperti itu. Itu suatu kekerasan. Sedangkan anak-anak meminta untuk tidak ada kekerasan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Ini wajar kita lakukan. Kenapa? Karena dia sudah mencoret-coret buku temannya. Otomatis dia harus bertanggung jawab menggantikan buku temannya tersebut. Itu wajar. Apalagi membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu wajar. Itu wajar kita lakukan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kalau ada aturan, tapi jarang kayaknya. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu bagi Pak Guru olahraga. Itu dikatakan kehilangan haknya, anak dibuat tidak nyaman. Itu tidak boleh. Karena memalukan. Anak-anak bisa jati dirinya mentalnya langsung drop. Sampai dilihat oleh seluruh satuan, seluruh kelas. Selanjutnya Pak. Nah, ada dikatakan restitusi. Saya sudah mempraktekkan kegiatan restitusi ini. Lanjut Pak. Lanjut terus saja. Terus Pak. Ciri-ciri restitusi mungkin bisa dilihat aja di atas. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya Pak, lanjut lagi Pak. Nah, pembelajaran ketiga itu keyakinan kelas. Terus Pak. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Lanjut Pak. Seperti ini nanti. Kita sendiri yang mengatur. Nih. Keyakinan kelas kita kasih gambar-gambar. Misalnya anak bertanggung jawab, kita kasih gambar-gambar apa? Sudah tertib, kita kasih gambar budaya antri. Gitu. Seperti ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita. Seperti ini. Kita warnai, kita kasih semacam kreasi supaya yang kesepakatan yang sudah kita buat bersama ini menjadi indah dipandang. Ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Gitu. Artinya saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan. Lanjut Pak. Selanjutnya aja Pak. Terus aja Pak. Nah ini selalu kembalikan buku di tempatnya, ke tempatnya. Apa bagus kata-katanya ya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa bagus ya kata-katanya itu? Coba dibuka Pak. Terus. Ya itu tanggung jawab. Ya kan? Itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Artinya keyakinan kelasnya bunyinya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Artinya di sini kita harus patuhi tentang kesehatan. Ada lagi pergantian atau menunggu giliran, menghormati artinya antri ya, antri. Dan gunakan masker tentang kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir jangan berlari di kelas. Artinya kita demi keamanan. Berarti keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan.
kontrol. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghubung. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Tetapi di guru penggerak ini yang kami bahas kemarin yaitu tentang yaitu selalu melaksanakan 5 posisi kontrol itu, yaitu manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Kemarin saya sudah buat videonya, nanti akan saya share. Mungkin ada videonya yang sudah saya buat tentang bagaimana sih cara menghubung anak itu sebagai manajer. Iya, bagaimana menghubung anak itu sebagai manajer. Misalnya anak itu tidak pikir, anak tersebut kita tidak boleh langsung mengatakan kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak ini, kenapa kamu tidak boleh. Tetapi anak tersebut kita panggil berdua di depan kita. Nah, apa yang membuat kamu bisa terlambat? Kenapa tidak melaksanakan tiket kelas hari ini? Itu kita tanyakan baik-baik. Nah, baru setelah itu, oh iya Ibu, karena hari ini saya ketiduran atau saya tadi malam begadang. Wah, apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kamu sudah lakukan? Tidak Ibu, artinya kamu sudah tidak disiplin, sudah melanggar peraturan kelas yaitu disiplin waktu. Nah, baru kita jawab, iya nah, Ibu juga kadang akan seperti itu. Kalau Ibu di posisi kalian mungkin juga akan seperti itu. Maksudnya seolah-olah anak tersebut kita bujuk, tetapi dengan halus, bukan dengan memberikan kata-kata yang tidak baik. Seperti itu. Akhirnya anak tersebut, nah apa yang akan kamu lakukan nak? Jika misalnya minggu depan kamu terlambat lagi, tidak Ibu, insya Allah saya tidak akan terlambat lagi. Saya akan bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Itu, yaitu sebagai manajer. Usahakan menghubung anak, yaitu kita sebagai manajer, yaitu merangkul anak, merangkul anak, mengarahkan anak seolah-olah anak tersebut tidak bersalah, tetapi kita arahkan anak tersebut yang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kita selalu berpegang teguh sama kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena materinya mungkin sudah habis. Ada mungkin yang mau ditanyakan? 5 posisi kontrol tadi. Ada berapa macam itu tadi 5 posisi kontrolnya itu? Terima kasih Ibu Sarmi selaku guru kelas 5 juga atas responnya. Siapa tahu teman yang lain mungkin ada yang masih masih perlu atau masih ingin ditanyakan atau seperti apa? Bu Siska, pas ya? Boleh ya? Oh iya. Sudah bisa diterapkan ya. Seperti apa yang akan kita lakukan. Mungkin saya akan serahkan kepada moderator.
juga.